dan salam presisi. Hadirin yang berbahagia, kami mengucapkan selamat siang dan selamat datang di Aula Gedung Awaludin Jamin dalam acara konferensi pers pengungkapan peredaran gelap narkoba Dittipit Narkoba Bareskrim Polri bersama Ditres Narkoba Polda Jajaran periode Januari sampai dengan Oktober 2025. Sebelumnya, perkenankan kami untuk terlebih dahulu menyapa kepada yang terhormat Kabar Reskrim Polri, Komisaris Jenderal Polisi Dr. Andes Syahardiantono, MSI. Yang kami hormati Kepala Badan Narkotika Nasional RI, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto, SIK, SH, MSI. Yang kami hormati pula Komandan Puspom TNI, Mayor Jenderal TNI Yusri Nuryanto, SIP, CHR, MB. Yang kami hormati pula Kepala PPATK yang diwakili oleh Sekretaris Utama PPATK Irjen Pol Albert Teddy Benhart Janifar, SIK, MH. Yang kami hormati pula Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan RI yang dalam hal ini diwakili oleh Direktur Penyidikan Obat dan Makanan Brigjen Pol Partomo Iriananto, SIK, MH. Yang kami hormati Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Kejagung RI atau yang mewakili. Yang kami hormati pula Dirjen Imigrasi Kementerian IMIPAS RI atau yang mewakili. Yang kami hormati Dirjen Pemasyarakatan Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan RI atau yang mewakili. Yang kami hormati Dirjen Bea dan Cukai Kementerian Keuangan RI atau yang diwakili oleh Kepala Subdirektorat Analisis dan Target Narkotika dan Kepala Subdirektorat Operasi dan Pengungkapan Jaringan Narkotika. Yang kami hormati pula Kadif Humas Polri, Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, SIK, SH, MHUM. Yang kami hormati Kadif Hubindar Polri atau yang mewakili Dirtipit Narkoba Bareskrim Polri beserta para Ditres Narkoba jajaran kewilayahan serta rekan-rekan awak media dan Bapak Ibu hadirin undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas perkenannya di siang hari ini kita diberikan kesehatan dan kesempatan sehingga dapat bersama-sama hadir dalam acara konferensi pers pengungkapan peredaran gelap narkoba Dittipit Narkoba Bareskrim Polri bersama Ditres Narkoba Polda Jajaran periode Januari sampai dengan Oktober 2025. Sebelum acara konferensi pers ini dimulai, kami silakan kepada para penyidik untuk dapat menghadirkan para tersangka ke atas panggung. Bapak Ibu yang berbahagia, kita akan saksikan bersama kehadiran para tersangka di atas panggung. Dan kepada rekan-rekan awak media, kami persilahkan untuk dapat mengambil foto ataupun mengabadikan gambar. Di atas panggung adalah 20 orang tersangka dalam kaitan tindak pidana narkoba yang barang buktinya telah digelar di hadapan kita sekalian. Baik, kami persilahkan sekali lagi para awak media untuk mengambil gambar. Iya, inilah 20 orang tersangka yang telah dihadirkan ke hadapan Bapak sekalian. Baik, cukup rekan-rekan awak media. Siap. Terima kasih. Selanjutnya kami persilakan untuk para penyidik dapat kembali membawa para tersangka untuk turun dari atas panggung. Silakan.
Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, tentunya siaran pers ini akan dipandu langsung oleh Kadif Humas Polri. Untuk itu, mohon berkenan kepada Bapak Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho, SIK, SH, MHum, kami persilakan untuk dapat memandu jalannya acara konferensi pers. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita sekalian. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang sama-sama kita hormati dan kami banggakan Bapak Kabid Eskrim Polri, Komjen Pol Dr. Andes Priantono MSI. Yang kami hormati dan kami banggakan pula Bapak Kepala BNN RI, Komjen Pol Suyudi Eroseto SIK SH MSI. Yang kami hormati dan Puspom TNI, Majen TNI Yusri Nuryanto SIP CHR. Yang kami hormati Bapak Sestama PPATK, Irjen Pol Albert Dedi Siamipar SIK MH. Yang kami hormati Deputi 4 Bagian Penindakan BPOM yang diwakili oleh Brigjen Pol Partomo Irianto SIK MH. Yang kami hormati Direktur Tindak Pidana Narkoba Barreskrim Brigjen Pol Eko Hadi Santoso SIK, Anjak Utama NCB Hudi Hunter Brigjen Pol Octavianus Martin. Yang kami hormati Direktur Teknologi Informasi dan Kerjasama Pemasyarakatan Direktorat Jenderal IMPAS Bapak Maulidi Hilal SMSI. Yang kami hormati Dirjen Imigrasi yang diwakili Kasubdit Pencegahan dan Pengendalian Bapak Fahrul Nofri. Yang kami hormati Bapak Jaksa Agung RI yang diwakili oleh Kasubdit Pra Penuntutan Direktorat B pada Jambidum Kejaksaan Agung Bapak Sundoro Adi. Yang kami hormati Dirjen Bea Cukai yang diwakili oleh Kepala Subdirektorat Analis dan Target Narkotika Bapak Antonius Dwi Wianto, serta Kepala Subdirektorat Operasi Bapak Muhammad Munif, Wadir Tipit Narkoba Barreskrim, beserta para Direktur jajaran Polda, rekan-rekan media, tamu undangan, dan hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah SWT. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami bersama-sama dengan Pak Kabid Eskrim dan stakeholder terkait ingin menyampaikan rilis tentang pengungkapan narkoba periode Januari hingga Oktober. Pemberantasan narkoba merupakan salah satu prioritas yang penting dalam menjaga masa depan bangsa. Hal ini sejalan dengan misi Astacita Presiden Republik Indonesia. Narkoba merupakan ancaman yang merusak tatanan sosial, bahkan mengganggu keamanan negara. Polri berkomitmen untuk terus memberantas penyalahgunaan narkoba hingga ke akar-akarnya. Siang ini, Barreskrim Polri bersama kementerian dan lembaga terkait akan menyampaikan rilis pengungkapan kasus narkoba bulan Januari sampai dengan Oktober 2025. Polri telah menangani 38.934 kasus narkoba dan menahan tersangka sebanyak 51.763 orang serta 197,71 ton barang bukti narkoba yang telah disita. Dari pengungkapan ini, jumlah aset yang berhasil disita melalui tindak pidana pencucian uang dengan tindak pidana asal narkoba dari 22 kasus dengan tersangka 29 orang adalah sebesar 221 miliar 386 juta 911.534. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan Bapak Kabid Eskrim untuk bisa memberikan penjelasan lebih lanjut tentang pengungkapan kasus pada hari ini. Waktu tempat kami persilakan. Terima kasih Pak Kadif Humas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Kepala Badan Narkotika Nasional Komjen Pol Suyudi Arioseto SIK. Yang saya hormati tentunya Pak Kadif Humas, Pak Dan Puspom TNI, Majen TNI Yusri Nuryanto SIP.
Yang saya hormati Sekretaris Utama PPATK Irjen Polisi Albert Teddy Benhard Sianibar, Deputi 4 Bagian Penindakan BP POM RI Brigjen Partono Iriawanto SIK, Direktur Teknologi Informasi Kerjasama Pemasyarakatan Ditjen PAS Bapak Maulidi Hilal. Yang saya hormati PLT Direktur Jenderal Imigrasi yang dalam ini diwakilkan oleh Kasubdit Pencegahan dan Pengendalian Bapak Wahrul Nobri. Yang saya hormati juga Anja Utama Bidang NCP Interpol di Bubinter Brigjen Pol Octavianus Martin. Kemudian yang saya hormati Kasubdit Pra Penuntutan Direktorat B Jampidum Bapak Sundoro Adi SH. Yang saya hormati tenaga pengkaji bidang pengawasan dan penegakan hukum Ditjen Bea Cukai Bapak Rusman Hadi, Kepala Subdirektorat Analis dan Target Narkotika Pembina tingkat 1 Ditjen Bea Cukai Bapak Antonius Dwi Wianto, Kepala Subdirektorat Operasi dan Pengungkapan Jaringan Narkotika Pembina tingkat 1 Ditjen Bea Cukai Bapak Muhammad Munif. Berikutnya Direktur Tindak Pidana Narkoba Baris Krim Polri Brigjen Eko Hadi Santoso. Dan juga hadir di sini ada 11 Direktur Reserse Narkoba Polda yang hadir di belakang kita, serta yang saya hormati juga yang kami banggakan rekan-rekan media yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Kadif Humas, pada kesempatan yang baik ini sengaja kita duduk bareng di sini akan menyampaikan perkembangan terkait upaya pemberantasan tindak pidana narkoba di Bareskrim Polri. Dalam hal ini adalah Direktorat Tindak Pidana Narkoba dan juga seluruh jajaran wilayah Polda. Tentunya keberhasilan ini tentunya berkat kerjasama kita semua, instansi terkait, hadir juga Pak Kepala BNN, Ditjen Bea Cukai, Kemenkes yang kami sebutkan tadi. Alhamdulillah semua hadir. Ini wujud sinergi kita dalam pemberantasan narkoba di seluruh wilayah Indonesia. Karena pemberantasan narkoba ini tentunya tidak bisa kita lakukan sendiri-sendiri. Ini harus ada kerjasama yang baik di antara kita semua. Hubungan ini pasti akan kita bangun terus. Tadi kita saat ngobrol juga mempunyai rencana-rencana untuk melakukan penindakan-penindakan ke depan. Pemberantasan narkoba tentunya ini harus kita lakukan terus. Apa yang sudah disampaikan tadi oleh Pak Kadif Humas, pemberantasan narkoba, pencegahan narkoba ini merupakan program dari pemerintahan sekarang Presiden Pak Prabowo Gibran. Adanya Asta Cita ke-7 salah satunya adalah pencegahan dan pemberantasan narkoba. Ini harus kita lakukan terus-menerus. Di sisi lain, Bapak Kapolri juga telah menegaskan terus bahwa kita harus berperan dan menuntaskan penanganan masalah narkoba dari mulai lini dari hulu sampai ke hilir. Pemberantasan narkoba harus dilakukan tanpa henti, mulai dari sisi suplai maupun sisi demandnya, sehingga pemberantasan narkoba dapat dilakukan secara terus-menerus dan komprehensif. Di lain itu, sisi lain tentunya ini juga merupakan peringatan dan penindakan tegas bagi internal kita Polri. Kalau ada hal yang melanggar anggota kita internal, pasti kita lakukan tindakan tegas. Sanksi terberat akan kita berikan kepada personil Polri maupun personil oknum manapun dalam apabila mereka melanggar
terlibat baik langsung maupun tidak langsung terlibat dalam peredaran narkoba. Nanti tadi sudah dijelaskan oleh Pak Kadif Humas, hasil apa yang kita terkait ini sudah sebutkan, tapi mungkin kami tambahkan saja. Tadi kalau disampaikan total tersangka ada 51.763 orang. Ini ada WNI-nya dan juga ada WNA-nya. Untuk WNI jumlah tersangka ada 51.606 orang dan juga WNA yang bisa kita amankan ada 157 WNA. Nah, WNI tadi itu juga kita golongkan lagi. Ada yang dewasa, ada juga yang anak-anak. Ya. Dari 51.606 orang tadi, yang anak-anak ada 150 anak. Tentunya penanganan anak itu juga kita memperdomani undang-undang perlindungan anak juga. Tapi apapun itu, yang terlibat narkoba siapa untuk pasti kita lakukan penindakan tegas. Saya kira nanti lebih lanjut secara rinci Pak Dirtipid Narkoba akan menjelaskan terkait dengan pengungkapan pemberantasan narkoba ini. Kami persilakan. Tes. Terima kasih Pak Kabar Eskrim. Mohon izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita sekalian. Yang kami hormati Bapak Kabar Eskrim Polri, yang kami hormati Bapak Kepala BNN Republik Indonesia, yang kami hormati seluruh pejabat dan tamu undangan yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang kami hormati para pejabat Direktorat Narkoba Barreskrim Polri beserta Res Narkoba jajaran Polda yang hadir di acara ini. Tidak lupa yang kami banggakan rekan-rekan media dan seluruh hadirin yang hadir pada kesempatan yang berbahagia ini. Sesuai arahan Pak Kabar Eskrim, kami akan memaparkan lebih detail. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan melaporkan pengungkapan peredaran gelap narkoba yang dilakukan secara gabungan oleh Barreskrim Polri dan Polda jajaran sejumlah 34 Polda selama periode Januari sampai dengan Oktober tahun 2025, di mana Barreskrim Polri dan Polda jajaran telah berhasil mengungkap sebanyak 38.934 kasus narkoba dan melakukan penahanan terhadap tersangka sebanyak 51.763 orang, di mana yang dapat dirincikan sebagai berikut. Yang pertama, warga negara Indonesia, tersangka pria sejumlah 48.692 orang. Untuk tersangka wanita sejumlah 2.764 orang. Dan tersangka anak sejumlah 150 orang. Untuk tersangka warga negara asing, tersangka pria sejumlah 130 orang dan tersangka wanita sejumlah 27 orang. Dari jumlah di atas telah dilakukan juga hampir 1.072 program rehabilitasi dari 832 kasus yang dilakukan kepada tersangka yang dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan narkoba melalui proses restoratif justice. Kami dapat sampaikan, ini adalah global gabungan operasi Barreskrim dan narkoba. Kami akan rincikan secara detail jumlah barang bukti yang kami sita. Adapun total barang bukti narkoba yang disita sebanyak 197,71 ton. Di mana barang bukti itu dapat kami rincikan sebagai berikut. Yang pertama, jenis sabu sejumlah 6,95 ton. Untuk ganja sejumlah 184,64 ton. Jenis ekstasi sejumlah 1.458.078 butir, yang mana setara dengan 437.423 gram
dengan asumsi 1 butir ekstasi dengan bobot 0,3 gram. Selanjutnya jenis kokain sejumlah 34,49 kg, heroin sejumlah 6,83 kg, tembakau gorila sejumlah 1,87 ton, Happy Five sejumlah 286.454 butir, setara dengan 85.936 gram dengan asumsi 1 butir berbobot 0,3 gram. Hasis sejumlah 52 gram, ketamin sejumlah 27.724 kg, Happy Water sejumlah 39.703 gram. Selanjutnya obat keras sejumlah 11.941.665 butir, setara dengan 3.582.500 gram. Selanjutnya Ectomidate sejumlah 17.611 ml. Selanjutnya THC sejumlah 5.531 gram. Dari pengungkapan di atas, kami bisa membreakdown khusus untuk pengungkapan dari Direktorat Narkoba Barreskrim sendiri berhasil mengungkap sebanyak 111 kasus dan menahan tersangka sebanyak 172 orang. Dengan total keseluruhan barang bukti yang berhasil disita untuk Barreskrim Polri sejumlah 182,34 ton. Sedangkan untuk Polda Jajaran sendiri berhasil mengungkap sebanyak 38.823 kasus narkoba dan melakukan penahanan terhadap tersangka sebanyak 51.591 orang. Dengan total barang bukti yang berhasil disita sebanyak 15,3 ton. Nanti rincian dari ini akan kami lampirkan pada rekan-rekan media karena bentuknya numerik, biar tidak salah tulis akan kami share. Selain barang bukti narkoba, Polri juga mengusut tuntas tentang penyidikan TPPU terhadap tindak pidana asal narkoba, khususnya kasus-kasus besar dalam pelaksanaan penyidikan. TPPU Barreskrim Polri beserta jajaran menyita semua aset para pelaku kejahatan narkoba yang tujuannya adalah untuk memiskinkan para bandar, para pengedar, dan kurir sehingga mereka tidak mempunyai kemampuan finansial lagi untuk menjalankan bisnis narkobanya. Adapun jumlah aset yang berhasil disita melalui TPPU dengan tindak pidana asal narkoba pada periode Januari sampai dengan Oktober 2025 dari 22 kasus dengan tersangka sebanyak 29 orang adalah sebesar 221 miliar 389.911.534 rupiah dengan rincian sebagai berikut: uang tunai sebanyak 18 miliar 883.451.322 rupiah beserta aset bergerak dan aset tidak bergerak yang diapresial diperkirakan senilai dengan 202 miliar 503.460.212 rupiah. Aset bergerak tersebut diantara lain adalah kendaraan roda 4 sebanyak 45 unit, kendaraan roda 2 sebanyak 43 unit, alat berat 4 unit, jam tangan mewah 14 unit, tas mewah 10 unit, emas atau logam mulia 182 dan beberapa perhiasan. Untuk aset tidak bergerak, yang pertama adalah tanah bersertifikat sebanyak 18 lokasi, kemudian tanah dan bangunan yang bersertifikat sebanyak 19 lokasi. Selanjutnya dapat kami jelaskan bahwa untuk tersangka warga negara asing yang terlibat kasus narkoba di Indonesia sejumlah 134 kasus dengan total tersangka sebanyak 157 tersangka yang terdiri dari 130 tersangka laki-laki dan 27 tersangka perempuan. Rincian dari warga tersebut nanti akan kami lampirkan dengan kewarganegaraannya. Barang bukti yang disita dari pihak tersangka yang kebetulan WNA tersebut diantaranya jenisnya adalah sabu, ekstasi, ganja, kokain, hasis, dan tembakau gorila.
selanjutnya di hadapan kita, rekan-rekan media, saat ini adalah sebagian barang bukti yang berhasil disita, karena sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, Pasal 90 menyatakan bahwa barang sitaan narkotika yang berada dalam penyimpanan dan pengamanan penyidik yang telah ditetapkan untuk dimusnahkan wajib dimusnahkan dalam waktu paling lama 7 hari sejak menerima penetapan pemusnahan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat. Jadi sebagian besar yang kami paparkan barang-barang buktinya sudah dilakukan pemusnahan. Adapun barang bukti yang belum dimusnahkan dan kita gelarkan pada hari ini, rekan-rekan sekalian, terdiri dari jumlah jenis sabu sebanyak total 1,33 ton. Kemudian ekstasi sejumlah 335.019 butir, ganja sebanyak 608,095 gram, kemudian tembakau gorila sebanyak 18,4 kg, heroin sebanyak 1.100 gram, ketamin sebanyak 2.356 gram, etomidin sebanyak 12.429 ml, EP5 sebanyak 7.993 butir, Happy Water sebanyak 27.851 gram, THC sebanyak 5.531 gram. Berikut yang akan kami sampaikan pengungkapan kasus menonjol, juga beberapa akan kita tampilkan di layar belakang tentang video tentang beberapa pengungkapan. Yang pertama adalah beberapa kasus menonjol yang berhasil diungkap oleh Direktorat Narkoba Barreskrim Polri. Yang pertama adalah pengungkapan kasus narkoba dengan BB sabu sebanyak 135 kg di Lok Sumawe, Aceh pada tanggal 7 dan 8 Februari 2025 dan menahan 4 orang tersangka. Berikut di tampilan, rekan-rekan sekalian dapat dilihat. Yang kedua, pengungkapan kasus narkoba dengan barang bukti sabu sebanyak 188 kg di Aceh Tamiang pada tanggal 25 Februari 2025 dan menahan 1 orang tersangka. Yang ketiga, pengungkapan kasus narkoba dengan BB sabu sebanyak 192 kg di Biren, Aceh pada tanggal 8 April 2025 dan menahan 1 orang tersangka. Yang keempat, pengungkapan kasus narkoba dengan BB sabu sebanyak 9 kg di Kota Langsa, Aceh pada tanggal 4 dan 5 Mei 2025 dan menahan 1 orang tersangka. Yang kelima, pengungkapan kasus narkoba dengan BB ganja sebanyak 248 kg di Lampung Tengah, Lampung pada tanggal 4 Juni 2025 dan menahan 2 orang tersangka. Yang keenam, pengungkapan ladang ganja di wilayah Desa Belang Meredeh dan Desa Kute Tenggoh seluas 25 hektar yang ditanami ganja basah diapresial seberat 180 ton ganja pada tanggal 20 sampai dengan 22 Juni 2025 dan menahan 2 orang tersangka. Yang ketujuh, pengungkapan peredaran jenis sabu sebanyak 4,3 kg dan ekstasi sejumlah 155.000 butir di wilayah Aceh Timur pada tanggal 5 Oktober 2025 dan menahan 1 orang tersangka. Baik, selanjutnya rekan-rekan akan kami paparkan beberapa kasus menonjol yang berhasil diungkap oleh jajaran Ditres Narkoba Polda Jajaran. Kami ambil sampling yang cukup menonjol. Yang pertama, pengungkapan kasus peredaran narkoba oleh Dit Narkoba Polda Aceh pada tanggal 10 April 2025 dengan BB kokain sebanyak 25 kg serta menahan 6 orang tersangka dengan TKP di daerah Langsa, Aceh Tamiang dan Langkat, Kabupaten Provinsi Sumut. Yang kedua, pengungkapan kasus peredaran gelap narkoba oleh Polda Aceh pada tanggal 16 April 2025 dengan BB sabu sebanyak 98 kg serta menahan 3 orang tersangka dengan TKP Sungai Raya, Aceh Timur. Yang ketiga, pengungkapan peredaran gelap narkoba oleh Polda Sumut pada tanggal 17 Juni 2025 dengan BB sabu sebanyak 25 kg, sabu sebanyak 25 kg, ekstasi sebanyak 5.842 butir dan Happy 5
sebanyak 15.000 butir serta menahan 4 orang tersangka dengan TKP Medan Polonia, Kota Medan. Yang keempat, pengungkapan kasus peredaran narkoba oleh Polda Sumut pada tanggal 30 Juni 2025 dengan BB sabu sebanyak 100 kg, menahan 1 orang dengan TKP Tanjung Balai Sumut, dan pengungkapan sabu sebanyak 190 kg serta menahan 2 orang tersangka dengan TKP Langkat Sumut. Yang kelima adalah pengungkapan kasus oleh Polda Metro Jaya pada tanggal 12 Agustus 2025 dengan BB sabu sebanyak 471 mendekati setengah ton serta menahan 1 orang tersangka dengan TKP Bekasi, Jawa Barat. Demikian Bapak Kabar Eskrim yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dirtipid Narkoba. Demikian rekan-rekan, tadi sudah dijelaskan dengan rinci keberhasilan pengungkapan pemberantasan narkoba di Direktorat Narkoba beserta jajaran Polda. Dalam kesempatan ini juga ingin saya sampaikan kepada kita semua. Tadi yang disampaikan adalah pengungkapan kita menindak pelaku-pelaku narkoba. Tapi seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kita juga memberikan peringatan juga kepada internal kita supaya jangan main-main terhadap narkoba. Peringatan dari Pak Kapolri sudah keras, sehingga kita tidak akan melakukan peringatan-peringatan lagi. Kalau ada yang terlibat, kita terbuka saja. Ya, terlibat pasti akan kita tindak keras. Di sini juga hadir mewakili Pak Kadif Propam, juga Pak dan Puspom TNI. Tentunya semuanya di sini berkomitmen kuat. Kita juga secara internal akan melakukan bersih-bersih terkait narkoba ini sampai kita melakukan penindakan keluar. Di sisi lain, sinergi kita semua yang hadir di sini, kita sudah dapat komitmen untuk melakukan tindakan-tindakan langkah-langkah bersama dalam pemberantasan narkoba ini. Dan tentunya pada kesempatan yang baik ini, kami juga mengharapkan partisipasi dari seluruh masyarakat, rekan-rekan media juga untuk ikut bersama-sama memantau terkait peredaran narkoba ini, yang tentunya ini semua sudah kita sadari banyak korban. Tentunya ini merusak. Tadi disampaikan juga ada anak-anak juga pelakunya. Ini sangat miris. Kalau kita lanjutkan tentunya sangat membahayakan kita semua. Dan tentunya narkoba ini kita insan yang beragama sudah jelas-jelas dilarang oleh agama. Jadi marilah sama-sama kita berkomitmen jangan main-main terhadap narkoba. Mari kita sinergi untuk memberantas narkoba di seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Saya kira itu yang perlu bisa kami sampaikan. Mungkin kami kembalikan kepada Pak Kadif Mas. Rekan-rekan media yang saya hormati dan saya banggakan, demikian tadi pemaparan dari Pak Kabid Reskrim maupun dari Pak Dir Narkoba Barreskrim Polri. Mungkin ada yang mau ditambahkan dari para komandan yang hadir pada hari ini? Ada? Baik, kalau nggak ada, kami buka pertanyaan kepada teman sekalian. 3 pertanyaan awal. Silakan sebutkan namanya, dari medianya apa, dan pertanyaannya apa. Yang pertama dari mbaknya TV One 1, sebelahnya Simpo TV 2, yang ketiga yang dari depan. Oke, silakan. Terima kasih Pak, izin saya Laura dari TV One. Saya ingin menanyakan mengenai, ini kan mengingat etomidate merupakan zat anestesi yang kuat. Nah, apakah peredaran vape jenis etomidate saat ini sudah bisa ditindak seperti pengungkapan narkotika? Dan apakah ada koordinasi antara BPOM, BNN, dan juga kepolisian dalam menanggapi munculnya tren vape dengan kandungan etomidate? Terima kasih Pak. Baik, dari TV One ya. Mbak siapa namanya?
Mbak Laura dari Tujuan. Oke, langsung dicatat pertanyaannya tentang masalah vape. Yang kedua dari Simpo, silakan. Minta tolong mic-nya. Tes, oke. Selamat siang Bapak sekalian. Sebelumnya terima kasih telah mengungkap peredaran gelap narkotika ini. Saya ingin menyoroti beberapa hal Bapak terkait dengan pertama. Mohon maaf, namanya. Oh ya, saya namanya Max dari Simpo TV Pak. Oke. Terkait pertama itu gerbang masuk dari peredaran gelap narkotika periode Januari hingga Oktober ini Pak. Apakah ada potensi dari luar negeri? Dan kalau boleh tahu, gerbang masuk dari luar negeri ke dalam Indonesia itu ada di titik mana Pak? Itu pertama. Kemudian juga tadi kan ada disampaikan data pelaku itu dari anak-anak begitu Pak. Apakah anak-anak ini juga secara uraian itu ada yang juga berasal dari warga negara asing atau hasil dari anak warga negara asing begitu Pak? Kemudian juga tadi kita sama-sama melihat kasus penonjol ini umumnya terjadi di 2 provinsi Pak, Aceh dan juga Sumatera Utara. Kalau boleh mungkin bapak-bapak sekalian boleh menggambarkan di sana itu akses peredaran itu seperti apa Pak? Karena 2 provinsi ini sangat menonjol terkait dengan barang bukti dan juga para pelaku untuk mengedarkannya Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Mek dari Simpo. Tadi ditanyakan masalah pintu masuk, kemudian anak yang terlibat sama 2 provinsi yang menonjol. Nanti akan dijawab oleh Pak Kabang Pak Dirga Kobar. Lanjut, the last but not least. Ya, silakan. Terima kasih Pak Kadif. Nah, saya Hamam dari Tempo. Pertama agak menebalkan pertanyaan dari Mas Mike tadi soal anak-anak. Tadi disebutkan ada 150 Pak Dir Narkoba. Dari 150 itu secara demografi pelibatan anak-anak dalam peredaran narkoba itu terbanyak di mana sih Pak? Kemudian apa peran mereka dan bagaimana mungkin temuan dari Barreskrim bagaimana mereka masuk ke dalam jaringan narkoba? Yang kedua, ini jumlah penindakan cukup banyak. Saya ingin tanya juga soal update tahun lalu kan, awal tahun ini ada temuan BNN yang di Batam kalau nggak salah ada keterlibatan mantan TKW asal Ponorogo, Dewi Astutik alias Pariatin. Itu update pencariannya saat ini seperti apa sih dalam jaringan narkoba internasional. Kemudian juga nama lain yang dulu ramai, Freddy Pratama, itu juga seperti apa update pencariannya, mungkin terdeteksi terakhir posisi di mana gitu. Itu satu lagi Pak, tadi Pak Kabar Eskrim memberikan atensi bahwa tidak ada kompromi bagi anggota yang terlibat. Tadi secara jumlah penindakan sudah cukup banyak di 10 bulan ini, tapi mungkin ada nggak sih Pak data terkait penindakan untuk anggota yang terlibat selama 10 bulan terakhir? Itu saja Pak, terima kasih banyak. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Berikutnya mungkin akan dijawab langsung oleh Pak Dir Narkoba. Monggo silakan Pak Dir. Mohon izin Pak Kabar, kami izin menjawab. Nanti kalau ada yang kurang akan disempurnakan oleh beberapa rekan-rekan kami yang mungkin menangani khusus terhadap fenomena vape etomidate ya, yang sekarang lagi ngetren ya. Rekan-rekan, kita ingin permudah, etomidate itu aslinya adalah obat bius. Jadi masuk dalam golongan obat-obatan. Sekarang dimanipulasi oleh jaringan. Kenapa? Karena jaringan bisa jual dan dipakai oleh pengguna, di mana penggunanya belum bisa dikategorikan sebagai pelaku narkotika. Saat ini etomidate masih diatur oleh Undang-Undang Kesehatan Nomor 17 Tahun 2003. Penggunaan etomidate belum masuk dalam lampiran sebagai narkotika atau psikotropika. Tetapi peredarannya tetap kita lakukan penindakan karena masuk dalam sediaan farmasi tanpa izin edar resmi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Intinya adalah etomidate tetap kita tindak, dan Bapak Kabar Eskrim kemarin sudah menggelorakan seluruh jajarannya, dan kita juga tidak hanya di sini, kita juga mencoba mempersuasi pihak regulasi, dalam hal ini adalah Kementerian Kesehatan, yang mana di sini ada
dari Barreskrim, Narkoba Barreskrim, kemudian dari BNN dan dari Balai POM itu bertugas memberikan input data yang mana nanti Kemenkes bisa mengambil keputusan memasukkan etomidate itu dalam lampiran narkotika atau psikotropika. Ini yang pertanyaan dari Mbak Laura TV One. Cukup Mbak. Intinya bisa ditindak Mbak ya. Bahkan kalau diinfo saya langsung saya tidak ya, Mbak ya. Oke. Yang kedua untuk ini Mas Mike Sinpo TV. Ini jawabannya cukup ini, cukup ada rahasia dapur kami. Tapi kita sepakat ya, sebelum jawaban ini kita harus sepakat bahwa kelompok narkoba adalah kelompok clandestine, betul? Sembunyi-sembunyi, ya kan? Mereka tidak ingin diketahui. Ya. Jadi beberapa jawaban teknis dan metode tentang lokasi saya tidak akan paparkan. Kenapa? Karena ini juga ditonton oleh mereka, betul nggak? Jaringan juga menonton. Jadi nanti Pak Dir menyebutkan lokasi, tempus, lokus sama aja mempermudah mereka melakukan analisa. Potensi dari luar negeri, ya ada, betul. Sangat besar potensi masuknya barang dari luar negeri. Karena beberapa penangkapan kita lakukan barang itu berasal dari luar negeri. Ya. Kemudian untuk tersangka anak, apakah ada WNA-nya? Sampai sekarang kami belum menemukan tersangka anak yang WNA, semua warga negara Indonesia. Kemudian kenapa Aceh dan Sumut sangat menonjol? Mohon maaf, itu nanti bicara empat mata dengan saya ya. Kami tidak bisa membeberkan terbuka di sini. Demikian Mas Rek, cukup? Kalau dari luar negeri Pak, kawasan Asia Tenggara atau Asia selain Asia Tenggara Pak? Semuanya Mas, nggak cuma Asia Tenggara ya. Dominan dari mana Pak? Dominan dari Asia Tenggara ya. Kemudian yang ketiga dari Mas Hamam Tempo, terhadap 150 anak demografinya di mana? Yang paling tinggi di Sumut, Sumatera Utara. Bahkan sampai sekarang mungkin dari data channel kami di BNN, Sumut masih menduduki ranking 1 untuk peredaran dan penggunaan narkoba. Jadi perlu mitigasi bersama terhadap kondisi tersebut dengan stakeholder yang lain di Sumut. Terhadap anggota Polri terlibat, ya banyak. Kami melakukan penindakan, kami proses sesuai prosedur ya, dari pendidikan paling rendah sampai dengan paling tinggi. Itu mungkin Mas Amam. Yang mana? Baik, terkait dengan tersangka Dewi Astuti alias Pariatin dan tersangka Freddy Pratama, ini tentunya menjadi target kita yang sampai hari ini masih dalam upaya pengejaran kita dan pencarian kita. Kita juga tetap berkoordinasi dengan jajaran Barreskrim untuk mengejar kedua tersangka ini. Untuk keberadaan yang jelas ada di satu negara. Ya. Oke, terima kasih. Baik, masih ada yang lain? Satu, dua aja. Oke, baik, silakan. Dari TV. Izin Pak Kadif, Pak Kabar, Pak Kepala BNN, izin saya mau bertanya kepada Bapak Kepala BNN, Komjen Yudi, Bapak terkait strategi penanggulangan peredaran narkoba di Indonesia ini, terutama terkait identitas dari BNN sendiri dengan kementerian lembaga terkait seperti apa. Kemudian apa program prioritas Bapak dalam memberantas ini Pak? Terima kasih. Kemudian satu lagi Bapak, terkait ini ada penyitaan uang 18 miliar rupiah terkait tindak pidana pencucian uang. Tadi belum dijelaskan Pak, ini dari tersangka yang mana, kronologinya terkait TPU ini, kemudian dari ribuan tadi tersangka, apakah ada bandar yang ditangkap? Ya, itu saja. Terima kasih Pak. Mungkin yang kedua tadi minta tolong mic-nya sebelah kanan. Ya, silakan. Cek. Ya Pak, mau memperinci lagi Pak terkait dengan pengungkapan. Izin siapa dari mana? Oh ya, izin Pak, saya Irfan Pak dari Dead Times. Dari puluhan ribu kasus tadi yang diungkap Pak, mungkin boleh dirincikan lagi berapa kasus yang
merupakan kaki tangan dari Freddy Pratama, Pak. Kemudian dari barang bukti ini ada berapa banyak barbuk yang diperoleh dari kaki tangan Freddy Pratama? Mungkin itu aja, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin berkenan langsung Pak Kabin. Baik, terima kasih. Jadi terkait dengan program kami sebagai kepala BNN, yang pertama tentunya kami ingin mengembalikan eksistensi dan marwah BNN sesuai dengan tupoksi dalam semangat kami, yaitu War on Drugs for Humanity, berperang terhadap narkoba demi kemanusiaan. Ini tentunya sejalan dengan asa cita Bapak Presiden, khususnya poin ke-7 terkait pemberantasan narkoba sebagai bagian reformasi hukum dan ketahanan bangsa. Yang kedua tentunya adalah pemberantasan narkoba ini menjadi syarat mutlak ya dalam membangun SDM yang unggul. Kita tahu bahwa ancaman narkoba terhadap bonus demografi, kualitas SDM, dan stabilitas ekonomi sosial ini betul-betul harus ditangani secara serius. Kemudian pemberantasan narkoba menjadi syarat mutlak membangun SDM unggul, di mana ancaman narkoba terhadap bonus demografi, kualitas SDM, dan stabilitas ekonomi ini harus betul-betul kita tangani secara serius. Narkoba dipandang sebagai isu kemanusiaan, bukan hanya semata kriminalitas. Pengguna narkoba sebagai korban yang harus disembuhkan melalui rehabilitasi, bukan penjara. Kemudian tentunya mengurangi demand narkoba agar rantai supply makin melemah, pendekatan preventif dan edukatif terus kita perkuat. Kemudian optimalisasi untuk tim asesmen terpadu atau TAT agar hasilnya dapat mengikat secara hukum dan penguatan program berbasis komunitas. Peningkatan pelatihan petugas, modernisasi laboratorium, dan digitalisasi manajemen data narkotika. Terima kasih. Mbak Yona cukup? Baik, terima kasih Pak KWNN. Lanjut, mungkin silakan. Mbak Fiona, Metro TV, TPPU, betul yang kami hadirkan adalah global, konferensi global kan. Kalau Mbak Fiona nanti minta izin, kami sampaikan sendiri. Itu sama aja gelar perkara kan. Perkara siapa, nama siapa total kan. Tadi kami paparkan adalah global saja. Yang masih berproses. Sebagian besar sudah dilakukan eksekusi karena sudah tahap 2. Jadi TPPU yang kami sampaikan nanti, yang Mbak Fiona minta, kami ada datanya lebih rinci ya. Tidak bisa disampaikan sini. Kedua yang masalah Mas Irfan tentang Ident Times ya. Begini Mas ya, bicara tentang jaringan itu tidak bisa hanya Freddy Pratama ya. Kita jangan tersihir oleh sebuah literasi yang mengarah seperti itu saja. Jaringan sudah campur aduk, betul Mas ya? Sudah campur aduk ya. Tetapi mana yang terkoneksi kami bisa pisahkan. Dengan cara apa? Dengan cara human intelligence atau techno intelligence ya. Dengan cara human intelligence dan techno intelligence kami bisa mana yang terkait. Kadang layering sudah jauh. Jadi apakah ada jaringan Freddy Pratama tersangkut? Ada, tapi dia juga terlibat jaringan lain. Terkadang terkoneksitas dengan 4 jaringan. Jadi itu masalah teknis ya. Jadi kalau diungkapkan saya tidak bisa buka di sini. Demikian Mas Irfan ya. Cukup ya. Terima kasih. Bandar tadi Pak. Ya. Apakah ada bandar ditangkap Pak? Kenapa? Dari ribuan itu apakah ada bandar yang ditangkap? Oke, baik. Kita harus sepakat ya, pengertian bandar ini seperti apa, ya kan? Bandar ini seperti apa kan? Gak harus hanya Freddy Pratama bandar, ya kan? Orang yang megang mungkin beberapa barang itu juga termasuk bandar. Apakah bandar tertangkap? Yang kami hadirkan, yang tertangkap semuanya juga bandar, karena pengguna tidak dilakukan seperti arahan Bapak KBN tadi, untuk pengguna dilakukan rehabilitasi. Semua tersangka yang kami tangkap bisa dikategorikan sebagai bandar. Cukup ya Mbak ya? Ya, terima kasih. Terakhir aja ini menyampaikan kepada rekan-rekan dan kesempatan yang baik ini dalam
energi semuanya tentunya juga untuk pada kesempatan ini Direktorat Narkoba Bareskrim Polri juga telah membuka nomor hotline di narkoba pengaduan manakala masyarakat, ini kita harapkan masyarakat mendapatkan ada informasi terkait peredaran narkoba, tolong bisa langsung dihubungi nomor hotline Direktorat Narkoba Bareskrim Polri. Mohon tolong dicatat, nanti bisa disampaikan kepada masyarakat. Nomornya 0823 1234 9494. Ini hotline Direktorat Narkoba Bareskrim Polri. Bisa ulangi, 0823 1234 9494. Sekali lagi, kalau misalnya ada informasi terkait pelanggaran narkoba, sampaikan langsung ke sini. 24 jam kita akan tidak lanjuti sesuai dengan komitmen kita. Namun juga ini kebetulan dari divisi Propam juga ada, tadi sudah saya sampaikan, kita tegas terhadap pelanggaran internal kita. Ini juga ada nomor pengaduan juga, manakala ada internal kita Polri yang melakukan pelanggaran narkoba, silahkan. Ini juga ada nomor bagian 2 Divisi Propam, nomornya 0813 1917 8714. Ini bagian 2 Divisi Propam, ada pelanggaran-pelanggaran Polri. Nomornya ini, saya ulangi, 0813 19 17 8714. Saya harapkan nomor ini bisa membantu memperlancar dalam rangka penegakan hukum narkoba. Saya kira demikian. Baik, rekan-rekan media yang saya hormati dan sampaikan, demikian tadi penjelasan dari Pak Kabar Reskrim, Pak KBNN, Pak Direktur Narkoba Bareskrim tentang pengungkapan narkoba bulan Januari hingga Oktober, dan pertanyaan tadi sudah disampaikan, sudah dijelaskan. Kalau ada yang belum jelas silakan empat mata dengan Pak Direktur. Begitu ya. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf segala kurangannya. Kami akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Kabar Reskrim Polri dan juga Kadif Humas Polri yang telah berkenan memandu jalannya acara konferensi pers pada siang hari ini. Selanjutnya kita akan melaksanakan foto bersama dengan barang bukti. Untuk itu sebelumnya kami persilakan kepada Kabar Reskrim Polri beserta para undangan yang hadir berkenan untuk mengenakan sarung tangan yang telah disediakan. Dan selanjutnya kepada para penyidik ataupun petugas dapat membantu untuk mengambil sampel barang bukti dan berkenan kepada para tamu undangan untuk dapat menerima sampel barang bukti dari para penyidik yang nanti akan kita pergunakan untuk foto bersama. Persilakan para hadirin tamu undangan untuk berdiri dan barang bukti dapat dipegang menghadap depan. Dan untuk rekan-rekan awak media, kami persilakan untuk dapat persiapan. Kita akan mengambil foto dan kami akan memandu atau menghitung jalannya foto bersama. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cukup? Baik, terima kasih. Selanjutnya berkenan untuk sampel barang bukti dapat diserahkan kembali kepada perwakilan petugas ataupun penyidik.
Bapak Ibu yang berbahagia, demikian tadi telah kita ikuti bersama jalannya acara konferensi pers pengungkapan